kalau Tamim Ad-Dari sudah ketemu dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari ikrar 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ya. Maka waktu Isya masuk, Nabi pimpin sholat Isya. Terus selesai sholat Isya, langsung naik mimbar. Nabi kemudian memukulkan tombak, bukan memukulkan. Nabi langsung naik mimbar, menceritakan semua yang dia dengar dari Tamim Ad-Dari. Di ujung ceritanya, dia pukul tongkat pendek yang dia pegang ke mimbar, seraya berkata, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apakah aku sudah ceritakan kepada kalian semua, wahai sahabat-sahabatku? Mereka semua menjawab, ajal, benar. Maka kata Nabi, apa yang diceritakan Tamim Ad-Dari kepadaku membuatku takjub. Ceritanya sama seperti ceritaku pada kalian tentang Dajjal, tentang Madinah, dan tentang Mekah. Ya. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi berdasarkan hadis panjang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal adalah insan, manusia yang termasuk Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam. Kenapa? Karena sewaktu Nabi mendengarkan ceritanya Tamim Ad-Dari yang mengatakan bahwa dia melihat orang terbesar, kuat, terikat, Nabi tidak sangkal, Nabi tidak ingkari. Berarti apa? Nabi membenarkan Dajjal itu insan, manusia. Hanya saja Dajjal bukan sembarang manusia seperti manusia kebanyakan, tapi Dajjal mempunyai beberapa keluar biasaan. Pertama, keluar biasaannya berusia panjang. Ya bayangkan, di zaman Nabi sudah ada, berarti kan umurnya sekurang-kurangnya ya 1443 tahun, sekurang-kurangnya kalau pakai kalender Hijriah gitu. Yang kedua, Dajjal itu diizinkan Allah meramalkan, memprediksi beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ketahuilah, kalau Anda pelajari tentang negeri Palestina hari ini, memang Danau Tiberias airnya sudah menipis. Memang Baisan kurmanya sudah tidak berbuah. Itu ya. Karenanya beberapa ulama sudah mulai menyimpulkan dengan adanya 2 indikasi ini, setidak-tidaknya jangan-jangan keluarnya Dajjal sudah sangat dekat gitu. Ya, karena kan Dajjal bilang begitu, Danau Tiberias akan habis airnya. Hari ini hampir habis. Kemudian kurma Baisan tidak berbuah lagi, hari ini sudah nggak berbuah. Baik, ini latar belakang tentang Dajjal ya. Sekarang kita jawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk fitnah-fitnah yang nantinya dibawa oleh Al-Masihud Dajjal. Kita mencatat setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, Dajjal kalau muncul nanti, dia akan mengumumkan bahwa dirinya adalah Rabb, Tuhan. 2, Dajjal kalau muncul nanti akan menawarkan surga dan neraka. Tapi kata Nabi, surganya neraka Allah, sedangkan nerakanya adalah surganya Allah. Yang ketiga, Dajjal akan berkolaborasi, bekerja sama dengan setan dari kalangan jin. Yang keempat, Dajjal akan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Nah, kita lihat satu persatu. Mengaku dirinya Rabb, ini hadisnya, langsung kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu Dajjal akan berbuat kerusakan di kanan dan di kirinya. Ya Yuhannas, wahai hamba-hamba Allah, hai para manusia, teguhkanlah diri kalian,
karena aku akan terangkan sifat-sifat Dajjal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun sebelum aku. Dajjal akan berkata, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Sedangkan kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali setelah kalian meninggal dunia. Ya. Jadi ini di satu sisi dalam hadis ini Nabi memberitahu ciri-ciri Dajjal bahwa dia akan mengaku dirinya Tuhan, Rabb, ya. Tapi di lain sisi Nabi ngasih kita kunci untuk nggak ketipu sama Dajjal. Kalau Dajjal ngomong aku Rabb kalian, ya kalian jangan percaya dong, karena nggak mungkin kalian lihat Allah selagi di dunia ini. Selagi masih hidup nggak mungkin. Nanti kalau kita sudah di hari berbangkit, baru kita semua bisa melihat Allah. Tapi di dunia ini nggak ada yang bisa melihat Allah, ya. Jangankan kita orang awam, seorang nabi saja dahulu kala pernah minta izin untuk Allah memperlihatkan dirinya di hadapan nabi ini. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Sama Allah dikatakan, ya Musa, engkau nggak akan bisa lihat aku. Begini aja, kamu lihat aja gunung itu. Kalau kamu sanggup melihat gunung itu, kamu bisa melihat aku. Dia ngeliat gunung, ternyata pantulan cahaya kemuliaan Allah Ta'ala memancar di gunung itu sampai membuat Musa alaihissalam jatuh pingsan. Nggak sanggup dia ngeliat gunung itu. Dan ketika dia bangun, dia bertaubat. Ya, dia nggak minta lagi untuk ngelihat Allah. Nah, maka alangkah anehnya kalau ada seorang muslim kedatangan Dajjal ke kampungnya. Dajjal mengklaim, mengaku-ngaku dirinya Rabb, terus si muslim ini percaya kalau dia Rabb. Alangkah anehnya. Tapi nggak usah bingung, sebab jangankan Dajjal nanti, di zaman kita sekarang aja ada manusia memperlakukan manusia lain sebagai Tuhan. Kaum Syiah Suriah itu bersujud kepada presidennya Bashar Assad. Bashar Assad itu presidennya Suriah. Orang-orang Syiah di Suriah yang seagama dengan Bashar Assad memperlakukan Bashar Assad itu sebagai Tuhan. Makanya ngelihat gambar Bashar Assad saja mereka langsung sujud. Ngelihat poster-poster kecilnya langsung mereka ciumi, mereka sujud. Dan tentara-tentara Bashar Assad yang Syiah itu kalau menangkap orang-orang muslim ahlus sunnah wal jamaah, apa yang mereka lakukan? Mereka paksa si muslim ini mengucapkan kalimat syirik, la ilaha illa bashar, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Bashar Assad. Orang-orang Sunni mau tidak mengucapkan kalimat itu? Tidak mau. Tapi karena tidak mau, bayarannya apa? Bayarannya nyawa, Pak. Makanya terjadilah perang di Suriah sekarang ini, karena kumpulan ahli tauhid yang mayoritas dipaksa mengucapkan kalimat syirik. Makanya Anda jangan percaya kalau ada yang bilang di Suriah itu perang saudara. Saudara apaan? Yang satu ahli tauhid, yang satu ahli syirik, bukan saudara namanya. Ya. Makanya ada ayatnya kan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Sekali-kali engkau akan tidak temukan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu kerabat mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Jadi bukan perang saudara Pak namanya. Ini perang akidah, tauhid lawan syirik, ya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah jangankan Dajjal yang punya 1001 tipu muslihat nanti, sedangkan Bashar Assad yang cuman punya kekuasaan saja oleh sebagian rakyatnya diperlakukan sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kayak dulu di Mesir, Fir'aun merasa sedemikian berkuasanya sampai mengaku-ngaku ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi, dan rakyat Mesir percaya. Padahal ya dia cuma punya kekuasaan. Sementara nanti Dajjal punya 1001 tipu muslihat Pak, dahsyat sekali.